Sebagian ulama kita menyebutkan zikir setelah solat dan doa setelah solat itu dianjurkan hanya setelah solat fardu yang 5 menurut sebagian ulama. Tetapi sebagian ulama kita berpandangan boleh dan bagus juga di belakang solat-solat sunat meskipun tak solat wajib. Jadi seluruh zikirnya itu, kalau ada orang misalkan sudah pensiun Pak, tinggal menikmati hidup saja, lapang waktunya. Setelah solat duha dia misalkan, apakah saya berzikir seperti layaknya setelah solat fardu Pak Ustadz dan berdoa? Jawaban anjurkan. Tapi pada dasarnya solat, zikir dan doa setelah solat itu adalah setelah solat fardu. Dan catatan di sini jemaah yang dirahmati Allah, zikir tersebut dan doa tersebut lebih afdal didahulukan daripada solat sunat ba'diyah. Ini catatan penting. Teman-teman kita mazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan sebagian negara-negara ini penganut mazhab Hanafi. Sama saudara kita se-Islam juga, perbedaan fikih saja. Saudara-saudara kita yang bermazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya setelah solat fardu jangan lama-lama langsung melakukan solat sunat ba'diyah. Jadi sebenarnya ini yang kita ingatkan ke sebagian saudara-saudara kita, kalau langsung dia misalkan setelah solat langsung dia berzikir sedikit saja melakukan solat sunat ba'diyah, sebenarnya ini amalan dalam mazhab Hanafi pada dasarnya. Mazhab kita mazhab Syafi'i, selesaikan dulu zikir solat itu, setelah itu berdoa baru solat. Sebab dalam hadis sahih disebutkan 3 tempat yang mustajab berdoa, salah satunya duburas salawat, di belakang setiap solat fardu terutama. Jadi itu maksudnya berdoa setelah solat fardu setelah salam. Mazhab Hambali mereka berpendapat itu doa setelah solat adalah ketika tasyahud bilangnya. Kenapa? Karena duburas salat, dubur itu artinya mohon maaf, kalau hewan di belakangnya masih solatnya itu belum selesai solat, belum salam, sunat kita berdoa bilangnya. Makanya Pak, kalau Bapak solat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, mari kita berdoa semoga Pak tanah suci Mekah buka kembali, amin ya rabbal alamin, supaya umat Islam bisa kembali ke tanah suci Mekah, Mukarramah dan Madinah. Kalau Bapak misalkan diberikan Allah rezeki solat ke sana atau beribadah ke sana di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, di tanah suci, mereka menganut mazhab Hambali sekarang dalam fikih. Tapi dalam tauhid kita sama, kita sama-sama muslim. Makanya di sana setelah tasyahud akhir itu agak lama Pak. Ya betul tak Pak Zee? Agak lama dia setelah tasyahud belum salam. Nanti dia berdoa lama di situ tuh. Ini imam kok lama sekali baru salam. Kadang saya baru awal dulu Pak sekolah ke sana, saya heran tuh. Ini kok lama sekali Masjidil Haram ini baru salam. Sudah selesai tasyahud Pak, lama sekali. Kenapa demikian? Mazhab Hambali mereka berpendapat maksud hadis Nabi kita termasuk waktu yang mustajab berdoa di ujung solat, maksudnya adalah sebelum salam. Dalam mazhab kita Syafi'i berpendapat itu maksudnya setelah salam. Itu. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, itu persoalan hukum yang sangat penting sekali. Jadi solat sunat ba'diyah, misalkan maghrib, selesai solat maghrib, mana yang saya dahulukan Pak Ustadz? Saya berzikir dulu, berdoa dulu lengkap, baru saya solat sunat, atau saya solat sunat dulu baru saya berzikir dulu, berdoa dulu, baru solat sunat. Itu yang paling afdal. Itu poin yang kedua. Mohon diingat jemaah yang dirahmati Allah, karena ini persoalan hukum fikih yang begini kadang sedikit sepele kita nampak, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita dalam beribadah itu ada, supaya kita dapat memahaminya dengan bagus. Hukum fikih itu juga akan dapat menjawab tantangan zaman berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Dulu azan karena masih manual sekali, azan misalkan di satu kampung, satu suara saja kita dengar, selesai azan kita jawab Pak ya. Kalau di kota sekarang, Bapak misalkan tinggal di perumahan apa namanya? Bintan Permai, Pak. Azan di Masjid Miftahul Falah, tiba-tiba dengar pula di Masjid An-Ni'mah di atas. Didengar pula dari Ganet di apa namanya? Bukit Raya misalkan, Pak ya. Bersaut-sautan azan. Bagaimana saya nak menjawabnya, Pak Ustaz? Di Miftahul Falah lebih dulu sedikit, baru yang di An-Ni'mah, baru yang apakah saya jawab satu persatu itu didengar 10 azan, Pak?
Capek kita nak jawab tu 10. Jadi ulama kita, saya masih ingat ada guru kita Sayyid Umar Al-Jailani di Mekah Mukarramah waktu kita Al-Faqir dulu belajar di sana. Beliau menjelaskan hukumnya bahwasanya kalau azan itu banyak dan bersahut-sahutan, tidak serentak, tunggu dulu selesai semuanya, setelah itu baru jawab azannya sekali. Itu indah sekali hukum fikih ini, Pak ya. Mudah sekali untuk mengamalkannya. Jadi tunggu dulu selesai semua, didengar masjid yang agak jauh, la ilaha illallah, terakhir kita dengar itu, baru baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Dijawab sekali saja. Kalau nak dijawab semuanya sulit, karena dianjurkan tuh Pak. Salah satu yang paling bagus untuk memudahkan husnul khotimah Pak, kita menjaga untuk menjawab azan. Minimalnya doa setelah azan itu, kalau kita misalkan sibuk, ada kajian ilmu misalkan, atau ada urusan yang penting, belum bisa kita menjawab azan, atau kita di WC, nanti usahakan setelah selesai jawab kembali satu persatu, baru baca doanya. Disebutkan dalam kitab ulama kita namanya Imam Yusuf An-Nabhani, termasuk salah satu amalan memudahkan husnul khotimah itu juga. Itu satu Pak ya, untuk menjawab azan dengan sempurna. Kalau terlambat diulangi lagi, dibaca satu persatu baru dibaca doanya. Ini persoalan yang ketiga. Yang keempat, yang ini yang terakhir Pak ya, ini zikir, berkaitan dengan zikir setelah sholat yang fadilahnya cukup besar, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Dan ini zikirnya hampir semua kita sudah menghafalnya nih, biasa kita baca nih, cuman caranya dan waktunya saja yang perlu kita perhatikan. Warada fil ahaditsis sahihah, disebutkan dalam hadis-hadis sahih, bukan cuma satu, banyak hadisnya. Anna man qala, siapa yang membaca dubura salatis subhi, setelah salat subuh atau setelah salat asar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini saya rasa kita semua menghafalnya Pak ya. Ini jumlahnya 10 kali. Jumlahnya 10 kali setelah salat subuh, setelah salat asar. Sebagian ulama mengatakan berdasarkan riwayat hadis yang lain, versi riwayat hadis yang lain, setelah maghrib juga. Jadi bagusnya setelah subuh, setelah asar, setelah maghrib. Kita amalkan ini berapa kali Pak? 10 setelah asar atau 10 kali setelah maghrib. Ini disebutkan karena ka'idli ashri riqabim min walad Ismail, pahalanya setara dengan memerdekakan hamba sahaya dari anak cucu Nabi Ismail. Apa maksudnya nih Pak Ustadz? Nabi kita menyampaikan memerdekakan hamba sahaya dari anak cucu Nabi Ismail. Termasuk pahala yang besar Pak di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah memerdekakan hamba sahaya. Jadi kalau dunia barat membantah kita, mengatakan tengok Islam itu, mereka ada perbudakan dan ada hamba sahaya dimerdekakan. Jawabannya Pak, Islam adalah agama yang paling menganjurkan supaya menghapuskan perbudakan di atas dunia ini. Sebelum pun Eropa, mohon maaf, menghapuskan perbudakan. Di masa-masa Portugis Pak, masih ada perbudakan di atas dunia ini di Eropa. Dan coba dibaca sejarah itu, di Eropa itu, mohon maaf, wanita ataupun hamba sahaya itu lebih mahal harga barang daripada manusia. Itu kalau kita baca sejarah Eropa Pak ya, mohon maaf. Di Islam, di masa Nabi kita dulu 1443, selalu kalau ada orang melanggar sumpah, misalkan dia bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, saya tidak mau berbicara dengan anda lagi, misalkan dia bilang begitu Pak ya, nauzubillah min zalik. Itu tak boleh tentu saja. Lalu dia langgar sumpahnya itu. Salah satu kiparat sumpahnya nanti itu ada 3 Pak ya. Salah satunya adalah memerdekakan hamba sahaya. Orang yang melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, mohon maaf, berhubungan suami istri di bulan Ramadan, salah satu kiparatnya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jadi banyak amal di Islam itu supaya memerdekakan hamba sahaya. Ketika dunia ini dulu dilanda perbudakan, Islamlah yang pertama menghapuskan perbudakan di atas dunia ini Pak. Makanya Sayyidina Umar termasuk pemimpin umat Islam yang sangat tegas. Ketika anak gubernur Mesir dulu, seorang sahabat Pak ya, Abdullah bin Amr bin As namanya, seorang gubernur Mesir,
Sayyidina Umar pemimpin umat Islam. Ketika anak dari gubernur Mesir ini melakukan pelanggaran kepada rakyat jelata ini mengadu kepada Sayyidina Umar. Langsung dia berjalan dari Mesir ke Madinah, Pak, mengadu kepada pemimpin umat Islam, Sayyidina Umar yang tegas, yang adil. Lalu Sayyidina Umar mendengarkan dengan bagus. Benarkah yang Anda sampaikan itu? Dijawab oleh orang rakyat jelata ini, iya benar ya Amirul Mukminin. Oh, kalau begitu tunggu. Dia panggil sang gubernur ini, Pak, dan anaknya. Setelah itu Sayyidina Umar mengatakan, cambuk ini anak gubernur ini di depan ayahnya sendiri. Berapa kali dia cambuk Anda? Berapa kali dia cambuk Anda? Cambuk seperti itu. Kalau perlu ayahnya pun cambuk juga. Subhanallah, Pak, ya. Itu Sayyidina Umar di masa itu tuh, Pak, di hadapan masyarakat halayak ramai. Jadi sehingga para sahabat itu kasihan melihat sang gubernur ini, sahabat Nabi juga sebenarnya. Tetapi Sayyidina Umar itu terkenal adalah pemimpin yang sangat adil. Dia tidak pandang bulu. Lalu beliau berkata, "Matasta'budtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Sampai kapan kalian memperbudak manusia ini padahal mereka semua umat manusia ini dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Nah, jadi itu perkataan Sayyidina Umar yang sangat terkenal sampai sekarang membuktikan bahwasanya Islamlah yang menghapus perbudakan yang pertama di dunia ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, siapa yang kembali ke kajian kita, siapa yang membaca zikir yang tadi 10 kali setelah asar, setelah subuh, dia akan mendapatkan pahala sama seperti memerdekakan hamba sahaya dari anak Nabi Ismail atau anak cucu Nabi Ismail. Pahalanya sangat besar sekali. Itu maksudnya, Pak, ya. Yang kedua, ditambah lagi, dituliskan 10 kebaikan kepadanya, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat, derajatnya, martabatnya, dan dia berada dalam benteng dari godaan syaitan. Ini sangat penting sekali, Pak, dalam hidup kita. Apa amalan, Pak Ustaz? Kalau kita amalkan itu, Pak, bagaikan benteng, dia menjaga kita dari godaan syaitan. Bisa saja sihir, jin, dan yang lain-lain, Pak, ya. Jadi saya kalau ditanya orang, Pak Ustaz, apa amalan supaya saya terpelihara dari jin, sihir orang? Salah satunya ini, Pak. Salah satunya ini. Amalkan minimalnya 10 kali tadi itu setelah asar dan setelah subuh. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, tapi ini maksudnya harus diamalkan di waktu yang telah ditentukan tadi itu, asar dan subuh. Kalau sholat yang lain boleh, Pak Ustaz, boleh-boleh saja, tapi yang paling utama asar dan subuh atau maghrib tadi, satu riwayat. Yang kedua harus dibaca 10 kali, karena ditetapkan di hadis ini 10 kali. Kalau dia ingin mendapatkan pahalanya, dia harus baca 10 kali. Kalau saya baca hanya 3 kali, Pak Ustaz, tak dapat diikut teman ini. Tak dapat diikut teman ini. Jadi bagi imam bagaimana? Imam kalau diperkirakan makmum nanti kalau 10 kali dibaca ini cukup lama, dia baca 3 kali, setelah selesai nanti zikir, dia tambah lagi, Pak. Menjadi berapa? Dia tambah 7 lagi supaya 10 kali.